Oke, selamat datang di rumah PPSM. Hashtag keempat bersama selebritis, Lambemu. artis, penulis, influencer, aktivis. Filantropi. Tepuk tangan untuk Agus Mulyadi Halo alias Agus Magelang. kawan-kawan. Terima kasih. Makasih ya Mas Agus. Sun. Sedang ini. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat, Pak. Kemarin nganu film ya. Filmnya bar anyar loh ini teman-teman. Aku merasa menjadi aktor. Aku foto nih. Wih, keren tenan. Enggak, aku mulai sering diminta main film tapi bukan peran utama, tapi lebih ke apa? Olah tolong sin, patang sin gitu. Karena produksi film rata-rata banyak di Jogja, terus jangan-jangan faktor orang dalam ya. Aku kenal beberapa sutradara, terus kita ini cocok Agus melu main. Karena nek beberapa film di Jogja itu rata-rata ngajak apa istilahnya influencer lokal gitu. Makanya ning filmku film yang kemarin aku ikut main itu ada beberapa, misalnya kayak Bima Breves Boy, ono Ali Jabang Bayi, ono Bob Sadoni, kemudian ono Eri Pras. Jadi beberapa apa ya, seleb lokal gitu ikut main dan aku mulai sering diminta untuk ikut main dan itu pengalaman baru sebenarnya gitu ya, karena aku duca teater, Pak. Ora iso acting gitu. Keren tenan tapi Mas Agus ki dadi wong Magelang sing sebenarnya taknut aku. Wah, menginfluen aku. Aku duwe Pak sing anu aku meh bahas Mas Agus sik wae dari awal karir engko bar kuwi tak kei bridgingan sing iki. Awal karirnya Mas Agus ki dulu gimana kok bisa sampai bisa menulis itu? Nah, aku ben penjaga warnet. Itu profesi yang aku merasa Di Magelang, sorry Mas. di Magelang. Aku merasa itu profesi yang cukup membawaku ke berbagai pengetahuan yang baru buatku gitu ya. Jadi aku ki biyen di kampungku di Seneng, aku cah Seneng, ono warnet siji, aku lali jenenge apa Dunianet, nek ora salah jenenge Dunianet. Aku tidak bekerja di situ, tapi sering dikon melu njogo. Kan seneng nek cah jaman sakmono ya kon melu njogo. Iku pas SMP apa SMA? SMA. Oh SMA. SMA dikon melu njogo. Di SMA dia Mas? SMA Tidar aku, Pak. Oh semantit. Semantit aku, Bos. Aku dikon njogo ning warnet kuwi terus mulai ngerti dunia perwarnetan. Nah, terus ketika aku pindah ke Jogja, aku kerja sebagai penjaga warnet juga karena wis punya basic jaga warnet dan lain sebagainya gitu, dan aku merasa pengalaman sebagai penjaga warnet itu adalah pengalaman yang cukup menyenangkan karena aku jadi punya sedikit inilah, penjaga warnet itu selalu satu langkah lebih maju dibandingkan orang-orang lain yang tidak bisa mengakses internet dengan waktu yang lama gitu. Kita akui lah zaman biyen HP urung sepaket data, urung sewah sekarang gitu ya. Jadi biyen nek pengen Facebookan ki ya kudu ning warnet. Pengen awakmu pengen dolanan Candy Crush, awakmu pengen sesederhana awakmu pengen dolanan poker lho, awakmu kudu ning warnet gitu ya. Texas Hold'em poker. Hold'em poker. Jadi dulu aku merasa punya banyak waktu di depan internet. Aku bisa belajar menulis, aku bisa belajar ngedit foto, aku bisa belajar coding dan lain sebagainya, dan itu ya aku merasa itu basic pengetahuan yang kemudian agak membuatku bisa mendapatkan jalan karir yang lebih baik gitu. Jadi aku mulai ajar nulis, aku iso nggawe blog, nggawe website, kemudian iso ngedit foto, Pak. Beberapa orang bahkan sampai saat ini mungkin masih ada yang Agus Mulyadi itu adalah tukang edit foto bareng JKT48. Dan dulu aku pernah ngedit bareng foto. JKT48. Iya, jadi ono temanku wong Magelang Karanggading jenenge Dani. Satot Mas Dani. Dani iki dene fans JKT48, Pak. Suatu saat ngajak aku nonton konser, ayo Mas dhewe nonton konser JKT48 gitu. Tiketnya waktu kuwi 70.000, tapi kita oleh apa istilah handshake salaman. Nah, aku lak prei yo tiket 70.000 kuwi gak bayar kurang dino, Pak, Joko Warnet, Pak. Berarti JKT48 Gen 1. Gen 1 Nabila, Melodi, Kinal dan sebagainya gitu. Aku merasa wah ngopo tuh nonton JKT48 gitu. Tapi dengan sedikit kemampuan editing Photoshop, aku jajal ngedit. Tadi tak nake Dani iki lho nek ngurus JKT48 aku tahu foto ru Denen. Dani goblok banget, percaya, Pak. Nek aku wis tahu foto, Pak. JKT48. Nah, terus kok Mas Agus iso foto JKT48 karena iki sesuai konteks ya. Zaman dulu
sengefan apapun Anda dengan JKT48, Anda tidak akan pernah bisa foto bareng JKT48. Karena kalau Anda datang ke teater, ini pengetahuan baru juga sebenarnya. Ini awakmu teko ning teater nonton JKT48, awakmu ora oleh foto nggo HP selfie ngono ora iso, Pak. Awakmu pengen foto, kowe kudu foto ngantri bayar tuku tiket kemudian kamu foto, kamu cuma mendapatkan file foto Polaroid, foto fisik sing apa jenenge? Alah, potongan kuwi, tapi kamu tidak punya filenya. Jadi ketika kowe kok iso foto bareng member kuwi satu keistimewaan tertentu gitu. Makanya aku jebul kok permintaan foto bareng JKT48 ki oke. Akhirnya aku buka jasa edit foto bareng JKT48. Satu editan 50.000, Pak. Zaman sakmono, Pak. Iki 2013, 2012-an aku nek salah. Wah, ku zaman sakmono oke banget wong sing njaluk dieditke. Ya. Aku merasa sangat terkenal waktu itu. Agus Mulyadi tukang edit foto gitu. Tukang edit foto, ahli Photoshop, pakar Photoshop. Padahal aku bukan pakar-pakar banget. Cuma aku orang yang telaten. Misalnya ngedit foto cewek gitu ya. Aku tak titili sampai serambut-rambut cilik aku orang yang sangat detail gitu loh. Nek ahli banget ya ora, tapi karena aku orangnya detail jadi hasil editanku waktu itu agak-agak lumayan gitu. Jadi banyak orang yang percaya gitu. Dari situ blogku kemudian dibaca banyak orang karena orang-orang kan secara otomatis goleki Agus Mulyadi di Google yang ketemu blogku. Nah, blogku kemudian dibaca banyak orang. Akhirnya ada banyak penerbit yang juga membaca tulisan-tulisan di blogku. Akhirnya mulailah mereka kemudian memintaku untuk mau nggak tulisan-tulisan di blogmu itu kita bukukan gitu. Itulah momen ketika aku menjadi penulis gitu. Itu 2014. Oh. Gitu. Berarti karirnya menulis diangkat dari blog itu kayak Raditya Dika ya Mas yo. Persis. Dulu kan kita berpikir kowe nek pengen nulis catatan keseharian, kowe kan minimal kudu pejabat sih atau kudu artis sih. Minimal ning Magelang minimal Pangdam Diponegoro sih gitu. Tapi kan gara-gara ada Raditya Dika, kok ono uang iki konteks zaman Raditya Dika urung terkenal loh ya. Iya. Ono mahasiswa nulis diari lah itu. Kok iso terkenal gitu dan wong-wong moco. Akhirnya aku coba mengikuti. Oh, Mas Agus isinya dalam zaman dulu apa, Mas? Diari juga. Diari jadi soal-soal keseharian hidup. Nek ben kan standar kejombloan, orang duwe kemudian nulis konco-konco dan lain sebagainya dan itu kemudian yang baca ternyata banyak karena zaman sakmono memang ada tren istilah blog personal. Jadi blog yang tidak membahas tema pengetahuan tertentu tapi murni soal keseharian. Awake dhewe. Nek genrene personal literatur, singkatannya pelit personal literatur. Kuwi ben terkenal banget, Pak. Oh. Raditya Dika salah satu tidak dia adalah salah satu apa ya? Pelopor babat alas dunia personal literatur itu. Aku biyen nek ngomong ke blog ki ujian SMP ku dulu itu Mas Agus. Bikin blog. Ya biyen sebenarnya setelah bikin blog ujian SMP itu di rumahku ada akses internet juga. Dulu malah sing ngenalke sama Raditya Dika ki masku. Tapi udah ada bukunya. Tapi blognya masih saat itu masih ada. Nah, sekarang ini Blogspot wis gak iso diakses ya, Mas? Masih bisa sebenarnya. Cuma ya memang tentu saja tidak sepopuler dulu. Saat kan ngomong Facebook, Instagram lebih baik di situ kan nulis gitu. Saiki blog sapa sing maca. Aku masih punya blog. Aku kemarin ndelok views-e ya. Seharian itu mentok ya di angka 800 sampai 2000-an. Maksimal itu. Nek ning Instagram, Facebook kan iso ngantek puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya. Jadi aku merasa lebih efektif nulis di blog. Aku masih pakai itu lebih ke arsip arsip. Tapi nek nulis tetap ning Instagram karo ngopi Mas Agus. Siap, tetap Instagram karo Facebook. Aku cah Facebook banget, Pak. Awakmu Facebook ora, Pak? Facebook, Pak. Tapi Facebook aku lebih cari barang, ngedol barang. Untuk aktif nyetatus atau komentar sama orang, komunikasi sama teman-teman udah jarang di situ. Nah, aku Facebook masih karena aku masih merasa sebagai cah Facebook banget. Sangat-sangat. Beda kayak wong liya, aku kan sering ngisi kelas menulis ya untuk audien mahasiswa. Tak takoni, kalian masih pakai Facebook gak? Mereka bukan cuma enggak pakai tapi enggak punya Facebook. Bener-bener saya mahasiswa saiki wis Instagram, Facebook kita wis so yesterday gitu dan memang Facebook kan wong tua rata-rata wong tua gitu. Tapi kemarin ya viral di Twitter ada orang sing juaran di Facebook Ads itu, Mas. Lewat di timeline sampean enggak? Itu dia omsetnya puluhan juta itu. Dia jualnya cuma
posting yang ada di Shopee. Tapi Oh, dia iya. nggak Sampai kasih tahu sekarang apanya. aku masih merasa Facebook itu masih powerful terutama untuk konsep marketplace-nya gitu ya. Kowe iso tuku barang sing bakulane radius 2 km saka omahmu, Ya. itu kan masih menguntungkan. Kayak misalnya grup-grup itu kan masih powerful banget, Pak. Ya, powerful. Ning Jogja itu kaya ICC. info cegatan Jogja kok ning kene Info, info kesenian Jatilan Dolalak Muntilan sekitarnya. yang aktif Ito, Mas. Ito. Tahu, Wong Magelang ndi sing ora ngerti itu. apalagi ning kalangan Jatilan Gue ning kalangan Ito Jatilan, terkenal banget. Pak. Kuwi wis apa istilahnya mitos skena, Pak. Nganu wis abang-abangan. Sasmito. Sasmito. Kuwi koncoku SD, sak koncoku kampung itu nyaris sing tua-tua tekan enom-enom wis tau dadi kancane itu. Sak kelas. Sasmito. Aku mbien nongkrongnya juga ning seneng, Mas. Yo aku ning kono ana grup jenenge iki Onani obrolan sana sini karo warga-warga seneng bardo, cengkir gitu. Ya. Nah, di situ waktu itu yang ngelebok si Ito Si Ito. Cak Oh, karo Ito. itu. Tok selfie sik tok. Sangar. Sangar tapi Wong keren, ra genah tapi cengli, Pak. Itu Cengli. cengli. Nek ditake mesti caca dijaki. Ya. Tak jadi. Pertama kali dengan Mojok itu ceritanya gimana, Mas? Oh, jadi biyen kan aku tuh dulu sempet nyaris akan bekerja di Artos, Pak. Oh, Sebagai Tukang parkir basement. Oh ya. Jadi Artos kan isih bagian saka Banyurojo, kampung isih sak kelurahan gitu. Ono ada jatahe Ada ibaratnya. jatahe. Jadi ada semacam kita kayak kontrak politik gitu. Jadi nek ketika Artos berdiri harus mengutamakan karyawan dari kampung-kampung sekitar. Makanya biyen sing nglamar kan wong Cacaban, wong Seneng, wong Kranggan, wong Sekarang dong nglamar toh. Aku belum nglamar itu 2012 atau 2013 aku masih agak lupa. Aku daftar dari tukang parkir basement. Aku wis dipanggil, Pak. Wis dipanggil terus karena bapakku tuh janjane pengen aku kerja sing ono seragame, Pak. Oh, Bu armada lah, bu kayu lapis, pokoknya kerja sing ketok kerja karena bapakku tuh menganggap menulis itu bukan pekerjaan. Nulis itu yang hobi tok gitu loh. Jadi aku daftar UMR ini ora salah zaman sakmono ki 800 apa sak 250 pira aku rada lali ngono. Di masa itu tulisanku tuh ternyata dibaca oleh Putut EA. Bose Mojok zaman sakmono. Mas Putut ngomong, ono penulis kok tulisannya lucu zaman sakmono. Mojok lahir, jajal aku ditawani gelem ra nulis ning Mojok gitu. Zaman sakmono itu 2013 atau 2014. Berarti Mas Putut ke notisnya juga dari blog ya, dari Mas? blog. Oh. Jadi ada temanku namanya Armandani baca blogku, dia kemudian mengabari ke Putut EA. Ya. Mas Putut, awakmu kudu maca blog iki. Agus Mulyadi jenenge. Terus kemudian Mas Putut maca blogku dan tulisanku zaman sakmono memang iki bukan sombong ya ben ya. Oh, tulisanku lucu banget zaman sakmono, Pak. Jadi Mas Putut maca tulisanku terus ketoke cocok ki Mojok butuh tulisan sing kaya Agus Mulyadi kuwi. Akhirnya ditawani lah aku gelem rak kowe nulis ning Mojok. Sak tulisan 250.000 honore aku jebul ono honore, Pak. Aku mikir-mikir, wah nek ning aku sida kerja ning Artos parkir basement UMR kan Ya, anggap aja 1-2. 1-2 lah atau taruhlah 1 lah. Kerjane kene sasi sakmono. Nulis ning Mojok 4 tulisan sak yuta kan. Iya. Wah, aku mending ning Mojok. Akhirnya aku metu, Pak. Oh. Metu dari padahal aku wis training, Pak. Wis training pengoperasian alat dan lain sebagainya. Kuwi awal-awal bukaan Artos. Iya, iya. Awal bukaan Artos itu akhirnya aku ning Mojok. Terus dari situlah aku kemudian mulai dikenal oleh orang-orang. Saat aku mulai nulis ning Mojok, aku mulai punya koneksi ke beberapa media, mulailah aku nulis di beberapa media lain, ning merdeka.com, ning Kompas, ning Geotimes dan Jawa Pos dan sebagainya. Oh. Aku mulai punya basis masa pembaca yang lebih beragam gitu. Karena dulu waktu ning blog aku nulis personal, ketika ning Mojok gelem ra gelem aku harus nulis sesuai isu. Makanya aku ning Mojok mulai nulis politik, mulai nulis isu sosial, isu kontekstual dan sebagainya dan orang-orang menyukai gaya tulisan isu tetapi dengan gaya Agus Mulyadi gitu. Keren tenan Mas Agus. Ning Mojok itu 2014, 2015 dikon mlebu kowe rasa nulis. Tapi kerja sisan wae ning Mojok gitu. Dari 2015 aku jadi karyawan Mojok. Dari tadinya nulis kemudian ngurasi gitu. Ngurasi ki apa to, Mas? Mengkurasi dan mengedit. Jadi ono Kayak naskah masuk. redaktur Redaktur aku milih. Sedino kan ono naskah waktu itu 50 tulisan. Aku Ya. milih satu yang paling bagus. Oh. Sambil ngedit ben tulisan iki rada lucu gitu. Itu tugasku zaman sakmono. Tapi Mas Agus menulis dan stand up comedy kan hubungannya erat ya, Mas. Awalnya tulisannya Mas Agus lucu-lucu. Nah, itu
Mas Agus sempat berstand up enggak, Mas? Aku biyen wis tahu iki. Gimana, Pak? Gimana? Aku longgo banget cerita iki. Wah. Ini baru aku buka di sini. Wah, asu koyo podcast. Aku biyen wis tahu melu sok-sokan ya. Ya. Jadi biyen komunitas stand up comedy Magelang pernah buka open mic. Biyen ngene. Tahun berapa, Mas Agus? Wah, aku tahun piro ya? 2000. Iki sadurunge aku ning Mojo, Pak. Berarti lawas. Lawas. Sebelum 2013 berarti ya? Belum. Kuwi ning Coffee Toffee. Oh ya, di Coffee Talk dulu. Ya. Turunan Coffee Toffee aku melu ngono iki. Ejal stand up. Iki ning kono iki dilalah ya, dilalah. Aku pecah waktu kuwi, pecah. Kemudian setelah itu stand up comedy Magelang gawe acara kedulur. Kuwi stand up comedy sing isine adalah gabungan komunitas yang kedua stand up comedy Magelang, Purworejo, Temanggung. Gawe acara ning Untit. Yeah. Ning Untit ngene iki. Aku kan dadi bintang tamu. Jadi aku iki open mic pisan, dilalah pecah. Ono iki yo. Cah, seneng, stand up lucu, kon dadi bintang tamu. Aku dadi bintang tamu lah di acara stand up di Untit. Berarti teman-teman sing di stand up Indo Magelang belum ke notice blog apa beririsan itu? Aku waktu itu memang daftar neng open mic. Open mic gitu, kok menyenangkan gitu. Aku waktu itu memang sudah menyukai stand up comedy karena sering nonton di Metro. Ya. Oh ngene iki to. Oh nek wong monolog lucu iki jenenge stand up. Minta aku daftar lah open mic ning Coffee Toffee. Pecah karena aku ngerasa zaman sak ngono sebenarnya gak pecah-pecah banget aku sing ngerasa sih. Mungkin karena peserta yang lain tidak terlalu lucu yang peserta open mic gitu. Kalau yang cah komunitas kan memang rada lucu gitu. Lucu lah, tapi sing peserta open mic iki sidik banget sing lucu lah. Ketika aku tampil itu, aku waktu itu merasa LPM-nya rada dhuwur gitu. Aku merasa berhasil. Yaitu setelah itu dihubungi sama Gilang gitu, cah stand Magelang. Mas, iki besok kamu bikin acara kedulur loh. Mbok Mas Agus mau untuk jadi bintang tamu. Aku stand up ning ngono, Pak. Dan alhamdulillah lucu gitu. Dan aku merasa ketoknya menyenangkan ya jadi cah stand up gitu. Tapi setelah tak pikir-pikir menjadi peserta komedian itu beban karena kita selalu dipaksa untuk lucu dan itu beban yang sangat berat dan aku merasa aku bukan orang yang disiplin dalam menulis materi gitu dan gara-gara itu aku jadi rasa dari stand up komedian yo meng jajal wae jajal. Kalau di komunitas stand up Indo Jogja udah pernah open mic di sana? Belum pernah. Aku bener-bener ning stand up Indo Jogja yo meng kekancan karo caca stand up Jogja. Tapi tidak pernah daftar ataupun tidak pernah ikut gitu. Open mic ora tahu. Tapi aku menyukai dan aku kenal karena lingkaran pergaulan Jogja terutama dunia influencer, dunia kepenulisan kan ya mesti ketemune ya Ro Mukti Intut, karo Yusril dan sebagainya mesti ketemune caca kuwi. Sapa kancane Mukti Intut sing atau ya mesti ketemu caca yo, ketemune kuwi neh gitu. Dari blog diangkat jadi buku. Ya. Dari buku diangkat jadi film. Ya. Itu gimana Mas ceritane, Mas? Kalau itu aku selama ini aku masih menganggap itu sebagai sebuah hasil dari hasil dari kerja-kerja silaturahmi sih karena tidak dalam industri kreatif jaringan koneksi itu penting gitu ya. Jadi film itu kan buku diangkat jadi film itu kan karena yang punya PH itu adalah temanku asli nih. Jadi mbok disebut iki orang dalam sangat memungkinkan gitu karena kebetulan PH yang mengangkat buku itu IDN Pictures. IDN Pictures itu salah satunya punyanya Fajar Nugros. Fajar Nugros kuwi sok tuku buku ning Akal Buku. Fajar Nugros itu dosen sing ndak UMY itu Mas, dosen sing sok ngomong kebal. Enggak kuwi Fajar Junaidi Mas. Gitu. Padha-padha Mas Hun. Jenengmu ten pasaran nek Mas. Enggak. Nah, jadi Fajar Nugros itu kemudian sok tuku bukuku lah. Sok tuku buku ning Akal Buku. Satu saat tak bonus bukuku. Ya. Karena dia nek tuku selalu okeh lah. Karena sutradara nek tuku ra mungkin siji loro, kadang tuku 4, tuku 5. Karena wong tuku okeh tak tambahi buku lah. Tak gratis sih, Pak. Set bareku ya ternyata diwaca karo Fajar, "Iki ketoke cocok dadekke film." Aku dikontak lah. Iso ra iki nek buku iki dadekke film. Wah, nek aku iso-iso wae, sing penting ana duwite gitu. Akhirnya diangkatlah jadi film itu dan aku merasa itu pengalaman yang sangat aku merasa itu menjadi milestone yang baru gitu karena kisah cintaku diangkat jadi film. Aku kan ngerasa selevel Pak Habibie kan.
Setara. Kisah cinta diangkat jadi film, yes. Pak, sorry. Aku nek izin nguyah delete oleh. Enggak apa, Mas. Delete ya? Ya. Ini kok dikat bisa, Pak? Bisa. Sini Mas Agus. Terus gimana Mas Agus? Diangkat jadi film kisah cintanya Mas Agus dengan Mbak Kalis. Ya. Itu prosesnya gimana Mas Gus? Dilanjuti lagi? Ya karena kemudian ditawari sama Fajar Nugros itu, gelem ra iki bukumu diangkat jadi film, karena sebenarnya buku itu tidak bisa diangkat jadi film asli nih secara teknis, karena buku itu bukan novel. Tapi kumpulan cerita yang mana judul siji, judul loro, judul telu ora nyambung satu sama lain gitu loh. Iya. Karena aku aslinya dijukuk saka status Facebookku. Jadi status Facebook dikumpulke, engko tak tambahi gitu, engko kemudian dijadikan sebagai buku. Karena itu aslinya diariku karo bojoku mbiyen zaman yang-yangan. Aku sok nulis apapun soal pacarku zaman sakmono ya. Tak dadekke buku. Kemudian pacar ngomong, iki iso potongan-potongan fragmen itu dikumpulke, engko lebokke konteks cerita kalian berdua gitu. Akhirnya diangkatlah itu jadi film. Sing dadi aku Elang El Gibran, sing dadi Kalis Febi Rastanti gitu. Jadi film itu sudah tayang 2025 kemarin 2024 Agustus September gitu tayang gitu, dan aku merasa itu milestone yang baru dan membuatku jadi gitu sesuk nek gawe buku nek iso difilmke meneh lah ngono. Jadi lebih ke tantangan we, jadi melahirkan hasrat yang baru gitu. Berarti itu film yang pertama apa udah pernah film sebelum itu Mas Agus? Kalau itu yang pertama dari semua bukuku yang pernah aku tulis ya, itu buku pertama yang difilmkan sih. Yang berkecimpung di film? Kalau pertama itu? Dulu aku pernah main film, itu film produksi Dinas Kebudayaan Kota Jogja, judulnya Jomblo Juga Keren. Aku dulu tokoh utama, aku main sama Den Bagus Engarso waktu itu. Ya itu pengalaman yang pertama sebagai so-called aktor gitu ya. Tapi kan aku duca teater, aku aktingnya ra iso. Dulu waktu ning Semantit aku melu ekstrakurikuler teater, tapi aku mbiyen zaman sakmono ora tau mlebu ya. Ora tau mlebu gitu. Tapi setelah ora mlebu ekstrakurikuler kan Mas? Apa ora mlebu sekolahe? Ekstrakurikuler kok sekolahe aku rada sregep, Pak. Soale bapakku bakul wis digandeng Ayani, Pak. Jadi nek aku bolos konangan. Nah, kuwi kemudian karena wis tahu main film, ya wis lah. Di filmku itu aku selain sebagai penulis juga melu mlebu lah. Mas kowe oleh sak scene. Aku udah diceritani dari tukang bakul perabot, bojoku sebagai pembeli perabot. Jadi itu pengalaman yang menyenangkan. Setelah itu mulai sama beberapa kawan sutradara dikon melu main. Lalu kemarin Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, aku dikon main karo Mas Hanung. Gus kowe melu main yo. Yang film kedua ini? Film ya sadurunge itu sudah tayang gitu, karena Mas Hanung dikon main. Kemudian film yang kemarin itu yang Sebelum Dijemput Nenek, aku juga disuruh melu main. Jadi aku merasa ini pengalaman yang baru aja sih. Lebih ke pengalaman yang menyenangkan karena aku ketemu banyak orang-orang di dunia lingkar profesi yang itu bukan penulis gitu. Jadi ketemu beberapa kawan aktor, beberapa teman-teman publisher, itu menurutku itu pengalaman yang menyenangkan gitu. Ketemu wong sing ora sak profesi kan janjane nyenengke, Pak. Iso ngobrol-ngobrol halal yang macam-macam kan. Aku 2 kali juga ikut produksian film Mas Agus. Tapi yang pertama nge-art iklan iku. Kok film iklan iku kowe? Syuting sing proper ngono lah. Oh iya. Sing pertama dadi nge-art, sing kepindo PU, tapi menyenangkan itu. Kadone emang saka esuk tekan esuk ning seneng lho Mas Agus. Seneng wae, Keren tenan. Wonge keren-keren lah. Ya. Iku ya melu di Jogja Mas Agus. Sama Mas Riza nek Mas Agus. Ya. Nah, terus film sing sing kedua ini sing nenek itu? Sebelum Dijemput Nenek. Sebelum Dijemput Nenek gimana nih Mas Gus prosesnya? Kalau dia menyenangkan karena ya kan ada banyak teman sing aku iso ngobrol banyak ya. Aku ning ngono kan ono Eri Pras, ono Bob Sadoni, ono Dodit. Ya. Ono Angga Yunanda, tapi nek Angga Yunanda kan aku ora ngobrol banyak ya. Aku samar nganu sih gandengnya levelnya beda banget. Angga Yunanda ganteng banget, Bos. Iya. Dan ora Jumatan ketoke tetep ra apa-apa wis ganteng. Enggak, aku kalau di laksana lokasi syuting lebih banyak ngobrol sama Eri, sama Dodit, sama Doni sih. Jadi karena syuting ning Yojo jadi janjane lebih
cair sih, Pak. Karena aku nek syuting ning luar daerah kita ya ora tidak akan senyaman itu. Nek ning Yojo kan kanca-kanca kabeh, PU kenal kabeh, jadi lebih menyenangkan gitu. Oh. Selama ini aku belum pernah ikut syuting di film yang di luar Jogja Jateng lah gitu. Gitu. Keren tenan Mas Agus sebagai Orang orang Magelang sing wis di nasional, nasional. berada di nasional, wis kelasnya wis nasional, bisa gelem tak undang rene sing ala kadarnya, mik nganti sebenarnya sing mikir sing sisine wis iso Mas Agus, cuman malah kali ini disilai karo Mas Agus, mik thank you banget Mas Agus. Siap. Makasih banget. Terus Mas Gus, aku mau tanya lagi sebagai orang daerah sing di dunia konten kreator, di dunia seni nulis, seni peran, itu apakah effortnya harus ganda-ganda daripada orang-orang yang ibarat kata di daerah Jabodetabek? Nek menurut Mas Agus gimana Mas Agus dengan? Menurutku kalau di tren era media sosial sekarang ya sebenarnya enggak juga karena pada akhirnya ketika kita bermain di sisi medsos ya, wong kabupaten ini kadang bahkan bisa lebih punya follower jauh lebih besar daripada artis-artis loh Pak. Secara nek dulu kan basicnya TV ya. Wong TV ya kudu ning Jakarta kabeh gitu. Saiki sorry itu sapa sing nonton TV bedak dino, Pak. Saiki semua di YouTube, semua di media sosial. Jadi aku pikir ini pada titik tertentu kehadiran medsos itu agak memberikan semacam keadilan sosial dalam dunia hiburan sih kepada orang-orang. Oke lho, cah-cah sing mungkin apamu gak ngerti, gak kenal, tapi jebul ning Tulung Agung apa ning ndi basis masane gede banget gitu. Kan kita sering tuh ketemu wong-wong sing standar wis sodik di dalam Cak Sodik ini dalam dunia musik musik pada umum mungkin karo Pamungkas kalah populer. Tapi nek ning daerah Pandaan Sidoarjo dan di skena dangdut wong dangdut itu sapa sing ngerti Pamungkas? Sodik kabeh sing ngerti, tapi di kalangan selama ini kan orang menganggap sing paling kerep mlebu TV sapa ya pasti Pamungkas, pasti misalnya Hindia dan sebagainya gitu. Tapi di level dangdut tidak ada yang tidak kenal Sodik, Pak. Jadi kita punya segmentasi audiens tertentu gitu. Kayak aku ya nek ngomong ibu kota mungkin gak kenal aku gitu. Tapi nek wong-wong Magelang oke sing ngerti, oh iki Mas Agus, apa ning Yojo, apa ning daerah misalnya kayak Salatiga, Tulungagung. Aku beberapa kali dolan ning Sidoarjo, apa ning daerah-daerah kayak Purwokerto, ketemu bakul cilok iki. Ah iki mesti Cak MU to iki. Jadi mereka bahkan sampai ngerti aku fans MU gitu. Jadi aku merasa oh ini kadang kamu tidak perlu untuk menjadi punya effort yang lebih gitu. Kayak sekarang misalnya kayak standar dalam dunia bahasa wis. Aku yang awak nggak konten bahasa Jawa saiki penikmatnya oke banget. Nggak harus pakai bahasa Indonesia, nggak harus Jakarta sentris gitu. Jadi aku merasa sekarang ya ada pasarnya sendiri. Gitu. Ora kudu tikel-tikel gitu. Yang ngomong ke MU nganu wingi klubku kalah ya Mas Agus karo apa? Arsenal. Ono zaman saiki saya dukung Arsenal ya. Lho pertanyaan iku dene ono zaman saiki saya dukung. Terus akal buku. Ya, akal buku gimana ya Mas Agus? Akal ini dalam konteks apa nih? Bisnis atau sebagai sponsor BPSM atau bisnis sih, bisnis. Aku harus bojoku memang dari dulu pengen sok-sokan gawe bisnis yang bisa kami jalankan berdua gitu. Makanya aku bikin toko buku kecil namanya Akal Buku. Akal itu adalah singkatan dari namaku dan istriku Agus Kalis. Akal itu. Kayak ngerti aku. Nah, ya Agus Kalis Akal Buku, Pak. Nek bojoku Sulastri asuh buku. Aku bikin Akal Buku karena istriku penulis, aku penulis. Bisnis apa yang paling masuk akal buat penulis lawan penulis? Yo Akal Buku gitu. Jadi paling masuk akal nggawe toko buku karena teman-teman kami juga banyak cacah buku gitu. Sekarang tokonya di mana Mas Agus? Di Jogja, Jalan Kaliurang KM piro? 8,5, KM 8,5 Jakarta Atas gitu. Teman-teman yang mau beli buku bisa offline mampir ke Akal Buku. Marketplace, Shopee, Tokped, TikTok ada gitu. Oke, keren tenan. Itu. Terus Mas Agus, aku rada mundur sithik ya Mas Agus. Sorry. Mau ge entes ana martabake. Apa? Heeh. Ning dicek wae. Mit. Mau ono ketoke. Ben lebu. Ono suguhane, Pak. Wangun. Wah, ada martabak. Delok. Mas Agus. Wah, asik. Gang kita dapat kiriman makanan, Pak, martabak. Iki wareg pol iki sing Pandan. Iki apa, Pak? Iku
Ana tulisannya Mas Agus. Tulisannya Pak, wah, iki podcast rodok margi iki Pak. Wah. Wah, iki udah disambi Pak ya? Ya, sambil Mas Agus. Wah, iki apa iki keren tenan iki. Wah, mantep Pak. Iki kene Pak Gang Martabak iki. Kalau ceritane ya sik Mas di situ wae. Masih syuting kali. Gang Martabak iki nganu Mas, aku nggak kenal karo teman-teman Gang Martabak. Kemarin kan ada sponsor sing tak tag di Instagram yo. Podcastan ini. Ya. Iku benernya luwih tak palak sih. Iya bantu nganu po, bantu produksinan yo. Ya. Tak tag apa jenenge? Cashback-e ming tak tag kok cashback. Apa sih? Feedback-e tak tag ngono. Terus ada ini Gang Martabak iki DM Pak di rumah PPSM. Mas kalau nganu mau ikut ngasih makan, monggo kan gitu. Terima kasih banget Gang Iki Martabak. ini bukan lip service, iki enak banget. Oh, apa Mas? Enak Tak banget. ngicipi ya. Aku sih gak ngerti sing kuwi, aku daftar biasa sing coklat pisang Pak, enak banget Pak. Ingat aku Bali ya. Ya. Kamu Mas Agus. Gang Martabak, daerah ndi iki? Gang Martabak? Mana Mas? Tempuran. Tempuran. Wis buka dong Mas? Sudah buka. Oke, bisa Iya, enak teman-teman nanti banget. cek di Instagramnya Gang Martabak ya. Gang Martabak. Terus Iki enak banget demi Allah. Ngene iki nggo Allah bareng lho Pak ngene Pak. Iki aku ora ngapusi yo. Bukan lip service yo, ini enak banget. Gang Martabak iki sing pandan Pak, aku gak pati seneng pandan, tapi nek coklat aku seneng. tak kayak sini ya Mas Agus. Siap. Jambi Ban. Engko tak go Bali Pak ya. Ya. Kayak wong arisan nih, nggo panganan go Bali gak anake. Terus Mas Agus aku meh balik sedikit. Siap. Awal Mas Agus ngekei jeneng, ngekei nama, Ya. nama panggung. Ya. Iku Agus Magelangan kapan dan ceritanya apa Mas? Nah ini banyak orang menganggap Agus Magelangan itu adalah Agus yang sangat kemudian dianggap wah cinta banget rumah Magelang. Padahal tidak. Ceritanya secinta ngerumi itu. malahan. Enggak, bahkan aku belum tahu bahwa ternyata Magelang itu genre nasi goreng. Ya. Jadi mbiyen ini mungkin konteks aja ya. Nama Agus Mulyadi itu adalah nama yang sangat umum. Ini bayangke. Nama Agus itu masuk dalam 30 besar nama yang paling banyak dipakai di Indonesia. Nama Mulyadi itu nama peringkat ketiga versi Dukcapil yang paling banyak dipakai di Indonesia. Jadi bayangkan, Agus dan Mulyadi itu adalah sama-sama nama yang kombinasi dua nama yang banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Jadi oke banget wong sing duwe jeneng Agus Mulyadi, Pak. Ketua DPRD Sukabumi 2019 itu Agus Mulyadi. Kepala Sekda Kota Cirebon itu Agus Mulyadi. Banyak pejabat. Orang yang pertama kali memperkenalkan stand up komedi di Metro TV, manajer kreatifnya itu namanya Agus Mulyadi. Jadi banyak banget orang punya nama Agus Mulyadi. Jadi ketika aku nggawe Twitter, zaman sakmono Twitter ya. Username Agus Mulyadi wis oke sing nganggo, Pak. Agus_Mulyadi wis ono. Agus_Mulyadi_ wis ono kabeh. Mulyadi Agus wis ono kabeh. Jadi ketoke kabeh username kok wis ono kabeh. Nah, kalau kan bingung tuh, Mulyadi Agus tak wolak-walik, tak mistik ngono kaya wis ono kabeh, Pak. Aku juga bingung, wah apa ya? Berarti kayak angka Agus Mulyadi A7X ngono. Ora waktu kuwi karena aku tidak ingin identitas angka. Jadi ono koncoku jenenge Ivan. Iya. Konco tonggo desa lah. Aku ini jenenge Ivan Magelang. Cocok juga iki. Aku akhirnya gawe Agus Magelang. Kuwi yo jebule wis ono, Pak. Jancuk akhirnya tak tambahin Agus Magelangan gitu. Itu tersedia. Akhirnya aku ya wis lah Agus Magelangan. Itu aku urung ngerti nek Magelangan itu adalah genre nasi goreng. Ketika aku pindah Yojo gak ngerti, Magelangan bakmi yo. Apa sih? Kok bakmi, Pak? Ternyata Magelangan itu adalah nasi goreng campur mie. Mie. Aku yo rata-rata orang Magelang sing ngerti nek Magelangan ki sego goreng dikei mie, rata-rata wis ning Yojo Wis sih. nang Yojo karena nek ning Magelang kowe tuku sego goreng yo otomatis secara default yo wis ono mine gitu. Jadi ya kaya sego Padang ning Padang kan yo wong-wong ya sego sayur wae. Ora mungkin ngomongin sego Padang iki hal yang aneh gitu ya. Jadi iya sih bener. Akhirnya ya nggak Agus Magelangan dan aku merasa itu agak menjadi keberuntungan personal branding sih, orang-orang jadi Agus Magelangan. Kemudian ya wes lah tak pakai lah. Kemudian aku pakai di semua username Instagram, Facebook, semua aku pakai. Bahkan website aku kan jualan ebook karyaku. Ya akunnya agusmagelangan.id gitu. Jadi semua akun username Agus Magelangan tak ambil semua. Ceritanya gitu Mas. Ngono, Tak kira nek dulu sampean kepikirannya sebenarnya aku ki ora kenal karo Mas Agus. Bahkan
Kayak kemarin pertandingan terakhir aku dilalah moto saka tribun barat. Yuk ketemu Mas Agus. Mas Agus. Ayo Mas Agus. Ya. Mungkin Mas Agus belum ngerti nek iku aku. Ya, Nah, yuk akhirnya wingi iseng tak DM bengi-bengi yuk Mas Agus balesi. Oke. Sebenarnya ada beberapa temanku yang bisa andalanke ke Mas Agus buat mampir ke sini ning jajal sik lah tak nganu dhewe terus ternyata Mas Agus respon api antenan Mas Agus padahal artis lho iki. Walah, iki ngepas melek wae awak emak-emak kan DM jam 2, Pak. Jam 2. Janjuk jam 2 iki kemungkinan beng 2, Pak. Nek ra wong mabuk ya, wong gek salat tahajud ya. Aku ra yakin gue sing tahajud. Nah, terus iku Agus Magelangan tak kira ya emang wah aku pengen branding dadi wong Magelang. Tidak secinta itu aku Magelang gitu. Tapi kalau sebagai semangat kedaerahan aku sangat mencintai Magelang gitu. Bojoku sampai saat ini KTP ini tak gawe Magelang, Pak. Oh. Bahkan walaupun aku tinggal di Jogja itu anakku, bojoku, KTP ku adalah Nek Mbak Kalis mana tuh Mas Agus? aslinya Bluro. Oh, aslinya Tapi Bluro. tetap tak gawe Magelang. Magelang itu wah iki pride kedaerahan ini kadang ngono juga. Bangsa yang bisa membangun Borobudur harusnya bisa membangun apa saja. Wah. Masuk Mas Agus. Itu Pak. Jadi Magelangan itu wangun lah. Nah, terus Mas Agus mulai rada ngomong bal ya, Mas. Oh iya. Rada ngomong bal PPSM Magelang. Mas Agus sekarang udah 2 tahun ini disponsor sponsorship sama PPSM. Terus gimana Mas Agus ceritanya tentang PPSM awal-awal Mas Agus seneng nonton bal PPSM gitu ya Mas Agus? Kalau itu karena faktor aku punya temen wajar. Wajar terus sok ngekei info iki PPSM main. Aku mbien kan SMP itu, Pak. Alumni ya dhewe. Lah SMP itu. SMP 7. Angkatan lulus tahun piro? 2013. Oh, aku lulus 2006. Oh. 2006. Aku 2006 2006 lulus. Aku kelas loro kuwi dikonco, kuwi cah wajar. Sok nginfo iya PPSM main zaman sakmono iki fan PPSM iki sih Karanggading Magersari tok, Pak. Ya. Burung anu. Aku sok nonton Blue Bus karena kan SMP itu kan berarti kowe munggah to. Ya. Munggah tekak golfan kuwi njuk ming ya nonton kadang sok ono zaman sakmono ki kowe oleh gandil wong liya. Ya. Sak tiket kowe punakane iki kan beberapa kali ngono kan ono kakang koncoku mlebu ngono ya oleh mangkat ngono terus ketika itu euforiane ora sebesar itu asline. Jadi lebih ke ya wis nonton ming delok bal-balan ning stadion iki kok ngopo sih gitu. Terus ketika aku rodok lali tahun ini piro PPSM gek rodok munggah ngono prestasine. Semua daerah di sekitar Magelang itu kan juga kemudian muncul firm-firm khusus gitu ya. Ning kampung kan biyen ana sindrom. Ana sindrom terus kemudian mulai nganu PPSM sering nonton. Nah itu mulai aku rutin. Biyen zaman SMP aku nonton tapi tidak rutin. Ketika kampungku ana sindrom itu aku mulai rutin nonton yang ngono gitu karena ya semacam kebanggaan kedaerahan ngono, Pak. Yang mana itu janjane kalau dibilang FOMO ya FOMO, Pak. Janjane wong-wong sing gawe sindrom ya awal-awal janjane tetap FOMO juga karena ya mereka kayak butuh aktualisasi diri dan memang zaman sakmono kuwi bal-balan sedang sangat hip di semua daerah, Pak. Semua daerah hip dan kaya kampungku dulu ono Pordes, Pekan Olahraga Desa gitu. Salah satu cabang olahraga paling dinantikan kan tentu saja sepak bola. Ora mungkin ora gitu. Sepak bola dan kampungku itu waktu itu juara. Makin heboh lah geliat sepak bola gitu. Wah. Muaranya adalah ya PPSM gelem ra gelem gitu karena yang paling cedak masuk akal ya PPSM gitu. Ya aku gelem ra gelem ya dukung PPSM gitu. Karena zaman sakmono nonton bal ya ning Abu Bakrin gitu. Dan itu momen ketika aku mulai agak mengikuti pertandingan sepak bola. Mengikuti pertandingan sepak bola ya, tidak mengikuti kompetisinya loh. Karena aku kan zaman sakmono ora ngerti PPSM peringkat piro sing ngegolke sapa. Kan ora paham zaman SMP ya. Zaman SMP kan sungting ndelok wong main seneng kadang ora peduli hasilnya Bali numpak jalur loro ya wis ngono seneng wae gitu. Oh. Jadi era-erane sebelum Ferdinand Mas Agus sebelum Pak jauh sebelum Ferdinand. Aku nek zaman aku ora ngerti iki tahun piro ya isih ning Bakrin. Zaman sakmono kan ada semacam kebanggaan kedaerahan ketika ning kampungmu atau ning desamu iki nek ana wong kok iso mlebu PPSM iki kaya menjadi kayak semacam semi mitos gitu loh. Ning kampung kan ra ono main
pemain bal main ning PPSM. Ning tangga desaku ono sekaran ono siji biyen dadi kipernya cadangan. Ning kampungku ono kiper PPSM jenenge Pak Agus Briwok, tapi ku generasi lawas dan sempat ngelatih gitu. Tapi zaman sakmono wong nek bal-balan kok ngantek kuwi ben pemain PPSM junior lho. Wah, gitu wis kaya kita sudah apa istilahnya gentar dikian ngono lho. Jadi kaya nyawang PPSM itu kaya semacam dimensi yang lain gitu, Pak. Jadi level yang apa berbeda ngono. Kutoke wis wah banget delok PPSM dan zaman sakmono memang kampungku itu agak punya keberuntungan karena kampungku kan cedak karo Akmil ya. Jadi kami itu punya privilege untuk bisa main di berbagai lapangan sepak bola. Di Pancarga banyak. Pancarga itu lapangan oke, Pak. Lapangan oke. Oh, kampungku itu rodok wangun ya aslinya lapangan bal oke gitu. Oh, bahkan sekarang lapangan padel pertama di Kabupaten Magelang kampungku lho, Pak. Ya kan? Ning kene ngarep daerah kampungku visioner, Pak. Tapi kaya kemarin podcast yang kemarin tuh anak Gerabak juga dia cerita awal nonton itu rombongan satu kampung nonton PPSM karena salah satu putrane wong kampung niku jadi anak gawang Mas Agus. Anak gawang. Oh, jadi berbondong-bondong mangkat meh nonton bocah nonton bocah dadi anak gawang. Berarti semangat kedaerahane kuwi ngaruh ya Mas Agus. Sebenarnya kudu dijaga ya. Oh sangat karena nek zamanku mbiyen nonton iki aku masih mengingat ya kaya wingi sing Budi cerita ya. Ono Supri, saka Blundu wong Blundu iki pengen nonton gitu. Aku ben isih kelingan pemain sing aku rada ngefan, orang ngefan sih, biyen rada apa namanya rada tak inget karena podo-podo karo jenenge Mulyadi. Tak kira Agus Murad. Ora Agus Murad sadurunge kuwi malan gitu. Ono pemain jenenge Mulyadi nek ra salah daerah Prangkokan Budur kono. Dan rambutnya gondrong dan kuwi dekne nek ngegol ki aku ngerasa seneng gara-gara nama kita sama, foto-foto Mulyadi gitu. Bahkan sekedar aku ono pemain sing jenenge padha aku ngono aku wis iso merasakan kesenangan yang jadi aku bisa memahami nek ono putra daerahe iki kecandak ning PPSM lho. Aku yakin itu pasti zaman sakmono memang itu hal yang sangat dahsyat aja gitu. Karena ono warga desane dhewe sing jadi pemain PPSM. Merasa PPSM junior kan wis rada gleleng to. Anak gawang nek PPSM. Anak gawang weng anu apa meneh PPSM semangat junior ya? Gitu. Oh. Biyen aku ning kampungku ono cah cilik kan biyen mesti dolanan bal-balan to. Ono sak kampung sak dolanan bal-balan jenenge Kiki wong Lembah Ijo. Tapi sering join sama kita kalau main. Kuwi bapakne mbiyen pemain PPSM, lah Kiki kuwi ketoke nurun saka bapakne, maine apik banget dene mlebu pemain PPSM junior, nek salah Kiki ini melu seleksi PPSM junior lolos lho. Jadi itu bahkan sampai menjadi omongan gitu dan ketika kita main karo Kiki terus ngelewati Kiki ra iso ya wajar wong main PPSM. Jadi itu wis kaya semacam apa ya, kaya semacam pride gitu. Ya. Dan aku pikir itu yang tidak kita dapatkan di momen-momen sekarang gitu ya. Aku masih menganggap ya itu mungkin faktor keadaan juga karena zaman mbiyen bal-balan itu masih menjadi semacam tradisi yang kuat ya. Ora kok saiki, Pak. Saiki awakmu mulai enggak bahwa sekarang di beberapa kompetisi antar desa itu yang paling diunggulkan itu sekarang voli. Bukan lagi sepak bola. Ya, awakmu mulai enggak? Di beberapa kampung itu mulai voli karena pertama lapangan jelas ya, faktor lapangan karena saiki sapa sing duwe lapangan ombo nek ora kampung-kampung tertentu gitu ya. Jadi kadang kowe nek pengen main bal kudu nyewa lapangan yang sangat nganu. Setiap kampung pasti punya lapangan voli tapi belum tentu punya lapangan sepak bola. Ya. Sehingga pamor sepak bola makin turun. Kedua karena faktor kekerasan. Sepak bola itu tidak adalah olahraga yang kontak fisik. Jadi sangat rentan tawuran gitu. Jadi lebih masuk akal kalau wis voli lah gitu. Asline beberapa kampung saiki wis pekan pordes lah, nek ning Yojo ngono nek nggon aku porkal, pekan olahraga kalurahan. Nek ning kene kan pordes ya. Mulai jarang ada pordes antar kampung sing cabang olahragane sepak bola. Mentok kan saiki voli, pingpong, badminton, apa meneh? Tarik tambang gitu. Yeah. Longko banget saiki sing bal-balan. Jadi apalagi nek di kota malah wis enggak ada Mas. Enggak ada. Bal-balan yo enggak ada, voli enggak ada. Iya. Makanya kemudian yo enggak ada. Kita mulai susah untuk mencari bibit-bibit lokal kan aslinya. Lah salah satu harapan yang paling masuk akal janjinya adalah kompetisi sekolah.
paling masuk akal loh ya. Kalau Paling kompetisi masuk sekolah akal. ini masih ada Mas Agus. Masih ada ya? Popda itu masih Ya, ada. itu masih menjadi salah satu harapan paling umum untuk golek Bibit ya, Mas bintang-bintang Baru. apa, lokal sih gitu. Karena aku isa kelingan biyen nggon aku kuwi ono Pordes, kampungku menang, jenenge Sniper kamu Sniper biyen tim bal-balan Sniper FC, seneng player Sniper. Terus kemudian melu kompetisi ning Pakis jenenge Jisamsu Spektabula. Biyen Jisamsu sing gawe Iya. mlebu final Pak lawan Kapunan FC. Nah, aku zaman sakmono kita hire pemain-pemain kampung sing isih sak desa, beda dusun, saka Pancarga, saka Saragan. Jadi dibayar melu yo melu seneng player. Jadi ben iki kayak semacam Pordes itu menjadi ajang penyaringan. Iya. Oh, kampung iki sing apik iki. Kampung iki kipere sing apik Pancarga. Jadi kayak kita itu bahkan di level kampung kita bisa melakukan kayak seleksi dari antar kampung itu kita bisa membentuk satu tim. Kowe lek percaya ora, biyen timku itu tahu ngalahke PPSM Magelang lho. Oh iya. Oh, demi Allah iki. Apa kok kompetisi apa uji coba Mas Agus? Kompetisi, Pak. Jadi biyen kaya kompetisi ala-ala nek kaya biyen kan ono kaya Jisamsu Spektabula Iya. ngono-ngono kuwi. Ning Abu Bakrin biyen. Tapi ya tentu saja pemainnya bookingan kabeh gitu. Sing lokal paling ming piro gitu. Biyen ngalahke PPSM, Pak, wis tahu. Jadi yo waktu itu PPSM butuh uji coba, kampungku melu kuwi kompetisi. Iya. Kompetisi yang itu aslinya kompetisi gengsi, Pak. Karena hadiahnya ra sepiro tapi le ngebon pemain. Ra kira-kira. Iso ngalek ra kira-kira gitu. Kadang hadiah cara sisi mung 10 yuto tapi ngebon pemain iso ngalek 30 ya janjane ya juragan-juragane kuwi to sing. Tapi itu harus nggak dipungkiri orang-orang sing duwe kepentingan ning gone dunia olahraga khususnya di Kota Magelang iki mulai aware tentang itu ya Mas Agus. Ya. Karena bagaimanapun bibit-bibit muda ki kudu difasilitasi lah. Difasilitasi gitu. Nggak usah diwadahi, difasilitasi sih dalam bentuk mbuh lapangan, mbuh kompetisi, Ya. harusnya mulai aware kan Kompetisi. dengan itu. Aku sih Terus, menganggap yang paling penting kompetisi itu ya. kayaknya juga bakal mengurangi angka kriminalitas cilik-cilik Mas Nah, Agus, karena cilik-cilik, sekarang kan kayak ngetrennya di dunia anak SMP SMA ki yo kayak apa klitih-klitih kayak Ya. koyo ngono mungkin karena nggak ada Nggak ada apa jenenge yo ya ruang lah. Ruang ya ketika itu menjadi hype yang baru, iki standar kaya lari lah. nah Sampeyan iya, sapa sih sing seneng lari ujuk-ujuk saiki Borobudur maraton itu kan sekarang okupansi tiketnya kan 1/6 loh. Saiki sampai sak tiket direbutke oleh 6 orang saking okehe wong sing pengin tuku melu Borobudur maraton gitu. Oh, event-event maraton wong saiki pamer pace Strava dan lain sebagainya gitu. Itu kan tren yang bagus ya karena Ya. membuat orang-orang jadi ya lari itu adalah the new normal gitu ya kayak ajang-ajang fun football yang kemudian melibatkan fotografer itu kan janjinya kan tren yang bagus. Orang-orang mau main sepak bola lagi, orang-orang mau olahraga kardio lagi dan aku pikir itu menjadi tren yang harus dijaga gitu. Kompetisi pun di kalangan anak muda juga tetap harus di kan karena Magelang kan nek dianggap sebagai kota atau kabupaten yang tidak terlalu luas ya. Ya lumayan luas tapi tidak terlalu dikenal gitu ya. ya. Tapi kan bibit-bibit saka Magelang kan janjane gleleng-gleleng, Pak. Ya, Bagus Kurniawan, Gus Dur dan sebagainya gitu kan oke banget wong-wong Magelang sing wangun-wangun kan. Iya sih. Terus nek ke membahas tentang PPSM ini Mas Agus. Kayak 4 po 3 tahun ini Mas Agus mulai aktif lagi nih ning dunia per PPSM-an. Menurut Mas Agus, PPSM yang sekarang tuh gimana Mas Agus? Nah aku sih mulai sebenarnya zaman dulu aku PPSM agak mengikuti ya, tapi aku tidak militan banget. Aku ki melu away ki paling ping piro, Pak? Iso dihitung driji. Karena aku bukan orang yang kemudian kaya cah-cah sing nabung ngumpul ke duit, ayo sesuk away karena aku tidak semilitansi itu. Kayak kanca-kancaku kan ngantek ono sing ning seneng ngantek ayo sesuk away ning Pemalang lah ning Temanggung dan sebagainya. Aku away terakhir sak kelinganku ya ning Yojo. Kuwi wae partai uji coba. Kuwi wae PSIM lawan PPSM pas perpisahan Oni ya gitu. Yang aku terakhir aku nonton tidak di Magelang ya terakhir kuwi. Aku bukan orang yang sangat militan banget, tetapi karena aku merasa zaman cilik aku sok nonton yang Abu Bakrin,
aku menganggap PPSM sebagai bagian dari hiburan sepak bola masa kecilku. Makanya ketika aku mulai rodok iso ndedit dibandingkan zaman dulu sing pengen tuku tiket wae kudu sok-sokan ngaku punakne wong liya gitu. Aku merasa wis ketoke mendukung PPSM dalam level yang lebih tinggi kita iso sih. Makanya ketika ditawani melu gelem nyponsori PPSM ra Mas gitu. Aku ya oke-oke wae walaupun mungkin nilai sponsorku kan tidak ora gede banget karena aku toko bukuku cilik banget Pak dan lokasi juga di Sleman. Jadi aku ngerasa ya aku menganggap itu sebagai kelangenan dukung PPSM, aku tak nyponsori dan aku merasa punya apa ya? Punya andil ya walaupun selemah-lemahnya iman lah istilah aku pengen melu nyungguyung PPSM gitu. Karena aku tidak bisa semilitan konco-koncoku sing iso ngantek uwe ning ndi meluangkan waktunya, aku pengen menebus, aku pengen minimal ya ben imbang karo konco-koncoku. Ya. Nebusnya adalah ya aku nyponsori PPSM dukung PPSM dalam bentuk nyponsori secara finansial walaupun tentu saja tidak sebesar teman-teman yang lain gitu. Tapi untuk PPSM ki sing tahun 2 tahun ini udah oke banget sih wis meng-hire influencer lokal, influencer daerah terus bahkan sempat untuk influencer Jakarta dan sampai sekarang ya semoga aku diperhatikan lagi karo PPSM yo dibangun apa nek meh mengatakan bal-balan secara industrial yo rodok kabotan yo Pak. Ya. Tapi at least itu membuktikan bahwa janjane banyak orang yang punya harapan tinggi terhadap PPSM gitu. Misalnya kayak ya aku misalnya wingi ketemu beberapa temen sing wis suwe banget ora nyimak PPSM. Terus ngerti aku nyponsori terus lho kowe iki isih sok nonton to. Jebul isih main to. Jadi aku ngerasa oke wong Magelang iki janjane pengen nonton tapi bahkan mereka tidak terpapar akses informasi karena ya wis saking lamane jarak timeline yang ya mungkin salah satu faktor adalah faktor kompetisi ya. Kompetisi kan kita tahu sendiri Liga 4, Liga 3 itu kan saiki kompetisi pendek gitu. Jadi saiki main sesuk ya wis selama berbulan-bulan kowe ora ono apa-apa gitu, tidak ada kompetisi. Jadi orang-orang mungkin menganggap ora ono main-main bal-balan to Magelang to. Padahal ono walaupun ya kuwi setahun ya main piro gitu dan itu membuatku agak sadar oke lho wong Magelang ning luar daerah iki janjane aku bali pengen nonton PPSM gitu. Aku kemarin ono koncoku wong Jakarta, wong gotong royong tapi merantau di Jakarta. Dia kerja di Multatuli Project Media itu. Ya ngomong aku sih balik aku pengen nonton PPSM. Karena ya dia ngerti aku sering nyetori soal PPSM dan aku merasa agak rada anget atiku lah rada bangga berarti ono wong saiki njuk mulai pengen nonton PPSM meneh gitu. Aku merasa seneng wae sih gitu. Wong-wong sing biyen mungkin dulu nonton PPSM kemudian terpotong waktu, kesibukan mereka masing-masing kemudian ana waktu iki nonton PPSM meneh gitu. Karena ya menyenangkan juga asline. Semua beberapa orang yang menyukai sepak bola pada dasarnya kan punya keinginan tertentu untuk nonton langsung di stadion asline. Kalaupun misalnya kowe fans MU, kowe ra kecandak nonton ning Old Trafford, ya minimal kowe nonton ning iya kan? Walaupun di level yang berbeda gitu ya, kowe nonton pertandingan. Beda banget lho nonton karo ning TV karo ning stadion itu ada effort, ada ambience stadion itu beda banget. Sampai sekarang aku masih punya cita-cita aku pengen nonton PPSM karo anakku. Sampai sekarang itu cita-cita yang iki romantisme gara-gara nonton film Romeo Juliet. Akhirnya sing apa? Yang Viking the Jack itu. Viking the Jack ketoke romantis ya. Kowe nonton karo bojomu, anakmu, nonton bal-balan di stadion. Bojoku kan ora seneng bal, jadi mungkin aku bisa ngajak anakku lah. Gitu. Jadi aku romantisme sepak bola itu masih sampai sekarang masih aku jaga gitu ya. Yo Manchester United, yo MU, yo PPSM gitu. Dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Aku pikir sepak bola itu menjadi obrolan yang paling masuk akal buat pria atau lelaki untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang bahkan tidak kamu kenal. Kowe nek nongkrong karo wong-wong luar daerah ngono iki. Obrolan apa
tema apa yang paling masuk akal kowe iso nyambung obrolan. Kan mesti bal-balan Pak nek wong lanang, Pak. Nek perempuan mungkin iso drakor lah, iso film, nek wong lanang kan mesti bal-balan, mbok MU, mbok ya lokalan gitu kan. Nek lawane ngomong wis ora mudeng bal, kae ra sida ngomong. Iya, kowe kaya kikuk to, kaya kikuk. Kowe buka omongan Kowe buka omongan iki bingung, wong lanang mesti bal-balan, Pak, rata-rata bal-balan gitu. Pak Amit ya Mas Agus Mas ini. Iya. Nek dari Mas Agus pribadi buat harapannya untuk PPSM ini Mas. Ya. Iki kayak wis udah mulai sejam ini Mas. Aku saiki rada membatasi podcastku ben. Nek iso ming sejam punjul sithik Oh, lah, sejam, Mas. Nek harapannya untuk Mas Agus apa untuk Mas Agus. Harapannya untuk PPSM dari Mas Agus Magelangan iki. Nah, aku tentu saja adalah ya aku berharap PPSM bisa jauh lebih baik tentu saja gitu ya. Bahwa dalam sepak bola itu ono menang ono kalah tapi at least nek iso ning kandang menang lah. Ya, standar paling target paling standar gitu ya. Menang kalah ki biasa tapi nek iso jarene netizen apa bare minimum. Bare minimum nek iso ning kandang ya imbang atau menang. Ojo ngantek kalah karena tidak bisa tidak itu yang mempengaruhi kesehatan klub. Karena ketika kue awakmu mesti paham lah ketika kita kalah 2 kali beruntun pertandingan ketiga sing nonton sithik. Ya. Itu kan ngaruh ning tiket, yang mana itu ngaruh ke pemasukan klub, yang mana itu akan berpengaruh ke kesehatan kesehatan keuangan dan sebagainya gitu. Away kalah monggo. Aku kadang punya prinsip dhewe kita tidak bisa egois dhewe kudu menang terus. Oh, gak mungkin iso. Dunia itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya. Tapi nek iso ning kandang nek iso ya menang atau imbang, ojo kalah bola-bali. Kita bisa mengevaluasi permainan kalah ki oke, tapi minimal kita kalah dengan permainan yang proper. Nek ngumpan ojo salah-salah, kowe nek umpan lambung ya terstruktur. Kowe ojo kamu jangan sampai kalah itu karena kesalahan lini belakang dan sebagainya. Jadi kita harus punya bare minimum secara permainan. Ketika bare minimum itu sudah tercapai, kowe meh menang kalah yo monggo gitu. Kalau kita kalah berarti bukan karena kita jelek, mung suwe wae sing luwih apik gitu. Dan itu yang tidak terjadi di musim yang ini kan karena awak ndelok kan oke umpan sing salah. Ya. Kudu wong sekedar Beberapa kali kegulan kayaknya salah passing. salah passing kan. Bahkan gol kita kan kemarin cuma memasukkan 1 gol. Dua Mas. Dua ya? Dua. Salah Dicetak satu orang nomor 7 itu. Oh iya, dan salah satu gol adalah heading sing kita dhewe bahkan kuwi gol to, jebul ya kan? Iya, iya. Kowe aku ra nyongko nek kuwi gol. Loh, jebul gol loh. Jadi itu gol yang buruk, maksudnya bukan gol yang Open play. Ya, agak berbau laki lah. Aku pikir itu bukan permainan yang ideal. Musim sebelumnya aku merasa itu jauh lebih bagus gitu. Ada beberapa gol yang dicetak dari jarak jauh dan itu memberikan euforia kemenangan yang wangun gitu. Jadi aku berharap sih PPSM bisa tampil lebih baik. Walaupun sebenarnya kalau kita berharap ada kompetisi yang bagus di level sekolah kemudian kita ngambil iki jago-jago sekolah iki iso tak dijiko. Padahal nek iki anu ya, pemikiran goblokku ya, pemikiran goblok ya, tentu saja bisa dibantah. Kalau kita mengambil lokal heroes itu kan sebenarnya misalnya kita hire pemain sing Liga Papat iki berapa sih maksimal umur? Nek minimalnya kayaknya 17. Minimal 17. Kan ono maksimal itu. Maksimalnya ki 19 Pak ya Mas Agus? Maksimal 19 dan ada sing senior beberapa kan? Seniornya beberapa. Senior 3 atau 5 aku agak yo soalnya aturannya ki ganti-ganti. Ya. Jadi marake lali ya. Kalau yang senior oke lah kita pasrahkan misalnya kowe rek hire sapa itu tim scouting PPSM tapi kalau sing nom-nom iso ra kita mengambil dari sing muda-muda karena sebenarnya secara ekonomi itu menguntungkan loh Pak. Karena nek awakmu enggak nganggo pemain Magelang pertama kowe ora perlu makani. Ini teori gobloknya loh ya. Kowe gak perlu makani, kowe gak perlu ngemeske gitu ya. Kowe cukup sebagai tim tekan kayak suplemen atau apa gitu dan kamu tidak perlu memberikan mes, kamu tidak perlu memberikan makanan, yang penting awakmu latihan gitu. Ya sebenarnya operasional cost paling oke ki yo di catering pemain. Di catering pemain kan. Nah, ketika kita menggunakan orang lokal itu kan kita bisa memangkas itu gitu. Kita bisa memangkas itu dan pasti akan sangat signifikan gitu. Pasti akan sangat signifikan gitu dan karena harian kamu tidak perlu kei makan gitu loh. Kayak MBG kan. MBG dan sebenarnya tahun 2025 kemarin ki atas nama PPSM Magelang U15 iku juara Mas Agus. Satu provinsi di Banjarnegara. Juara ngalahke juara bertahan. Kemarin ya kita banteng ngantek pirang 12-0 kok ya sing junior. Ngerti tak? Yang sponsoran Akal Buku itu.
kelihatannya ya aku agak lupa. Kemarin ono kok di PPSM Muda itu bantir 0-0 pas Ya, aku yang di Borobudur nek yang akal buku itu Mas Agus. oh iya ya. Nek yang di Banjar itu U15 po, kayak U17 po yo. Itu koreksi nek aku salah kayak tapi juara Mas Agus. Aku Juara, soalnya ada kontak pelatih Iya. terus untuk juara. Kini kan atas nama dandane kan PPSM wangun nih. kan asli sekarang sing enom-enom ki wah Ya. sing enom-enom ki gleleng gitu tapi sayang sekali ketika sing enom-enom apik tapi kemudian tidak ada pemain yang kemudian masuk sing senior dan mendapatkan jam main yang Ya. yang bagus. Aku pikir ngene, aku kok yakin toh. Kalaupun PPSM kalah tetapi kita memainkan banyak lokal heroes, aku pikir kita akan marah tapi ora senesu itu. Kowe Ya. ngerasa lah, aku sih ngerasa Ya, Mas. itu ya. Benar. Oh iki kita pemain lokal loh, kita ingin memaksimalkan bibit-bibit lokal loh. Karena hal itu kan rodok memberikan pemakluman gitu ya. Ya sapa ngerti saiki Kalah kalah sih. Apalagi nek misal manajemen atau pengurus PPSM yuk berjanji misal nggak apa-apa ini emang tak openi kok. Tak openi sih, Jadi ya. 2 tahun lagi kalian boleh menikmati hasilnya. iya, Tinggal dikomunikasikan kita seperti itu kan. mungkin ya Iso apa jenenge? Apa Mas? Apa? ini istilah buah ngembu. Diembu sik, dikarbit sik gitu. Saiki bisa kompromi ya. dengan itu. Kompromi dengan Ya itu. wis tahun ini kalah rapo. Tahun ini kalah rapo, sing penting ya. Gue tapi janji orang, misal tahun ngarep pemainnya saya iki, tenanan ki Ya. berarti merealisasikan janjine yo. Ya. Tahun 2 tahun pemainnya kok isih iki minimal wong 10 lah. Wong 10 ya. Berarti tenanan ki. Tenanan. Berarti tahun ini kita 2 tahun lagi kita menikmati hasil sing Hasilnya. dijanjiki karo Ada progres lah. pengurus atau manajemen. Aku pikir yang menjadi masalah dalam dunia sepak bola terutama di Liga 4 itu adalah nyaris tidak ada kesinambungan pemain. Karena rata-rata kan sesuk pemain ini, sesuk musim ganti. depannya ganti lagi yang mana hasilnya tentu saja bisa mulai dari nol lagi, Pak. Ya. Tapi nek pemainnya kesinambungan kan wingi wis 7. Sesuk kudune iso 7,5 iki. Jadi Ya. ada kesinambungan seperti itu. Yang mana kan jadi chemistry nih para Jadi chemistry ya, Mas. pemain yang mana memang ya kita kalau pengen menyalahkan ya sistem ligane ya pancen Kurang ajar. kurang ajar gitu. Sama- Liga kok setahun main ping piro? 3 apa Ping 4 6 kita, Mas, tahun ini. lah, kuwi kelas Dalam meeting, waktu- Pak. Ya dalam- kan? Kuwi kelas meeting kuwi bal-balan main ping 6 ya kelas meeting. Dalam waktu sebulan Dalam kan, waktu kan? sebulan, seminggu pindo gitu. Ya gimana kita bisa mendapatkan pemain yang bagus ketika faktor ligane wis ya wis komuno gitu. Dan gimana klub meh sehat secara Sehat, ya, secara keuangan nek Secara keuangan. sing mengandalkan tiketing kayak ibaratnya kayak di Magelang kan operasional ya tetap banyaknya dari tiketing. Tiketing, ya. Dewe nek meh ngandalke klubnya sehat bal-balane meng sesasi yo kapok. Iya, makanya ya memang perlu banyak tapi aku menganggap PPSM di level kesadaran teman-teman gue sangat bagus banget, Pak. Jersey teman-teman harus mulai bahkan jersey rego 300 udah antusias Ya. misalnya. Kemudian tiketing dengan konsep online teman-teman mau beradaptasi gitu. Nek dipikir PPSM Magelang itu loyalitasnya gak main-main. Kok tiket kamu kira 45 kan? Ini gituan. Tahun ini 35 ya? 30. 30. Masa sih? 30 soalnya dibedake Mas Agus sama Panpel itu tiket gate 1 Oh, sama gate 2 gate 3 itu sorry. dibedake. Nenek umum kan sak ngertiku 45. 35 ya? 35 gate Tiket itu 3. 35. Iya. Heeh. Aku soalnya nek aku kan sing VIP. VIP nek VIP kan 100. Ya. Aku sampean beli di 75. 75, Ya. 75. Itu wes yang 75 wes yang nonton oke, Pak. Ya. Terutama wong wingi sing pertandingan pertama ngantek ora oleh kursi saking kebak kabeh. Oh iya ta, Mas? Iya, aku merasa wah nyenengke yo nek ngene. Berkurang drastis kan setelah ya jebol sing pertama kalah. Itu seandainya pertandingan pertama menang, hari Iya. berikutnya tetap oke Padahal pertandingan kedua weekday di hari Kamis ya itu. Iya, Sebenarnya bisa meledak nek Bisa meledak. pertandingan pertama berarti menang. lah ibaratnya minimal. menang iya, heeh. Tapi ya seperti itulah. Thank you Mas Agus main Siap, sini. heeh. Ada pertanyaan dari netizen. Oke, sorry, aku tak nguyuh meneh ya. Oh iya. Bagian pertanyaan ya Mas Agus dari Oke. netizen ki. Dari Mas Rahmat Bahtiar, episode paling ditunggu-tunggu Masku. Siap. Sebenarnya ki ket pertama banyak sing DM apa WhatsApp aku atau apa jenenge komentar nih gone Ya. Instagram mbok Agus Magelangan Mas Agus Magelang. Nah nek aku pribadi ki luwih ke isin sih sebenarnya ngundang Mas Agus dalam arti produksiane koyo ngene mikir aja Alah, koyo apa, warnane kamera koyo ngono ditonton dong penak ning
keempat iki koyone mungkin wah koyone wis wani deh aku ngono. Oh, oke, Obrolanku pertama ya urung jelas. Thank you Mas Rahmat. Ya, Thank you Mas Agus. Terus ada Mas Dani Prasetya _07. Mas Agus kepikiran jadi manajer PPSM ra Mas? enggak sih karena aku itu bukan orang yang bisa mengelola sebuah hal dengan bagus gitu ya. Biar zaman kuning Mojo aku pernah jadi pemret, itu pun pemret aku minta ada jabatan baru namanya sekretaris redaksi agar sekretaris redaksi itu iso ngrewangnya aku gitu. Nang akal buku juga aku banyak dibantu sama istriku gitu. Jadi aku bukan orang yang punya manajemen yang baik. Ya ketoke level dukungku itu adalah ya wis aku nyeponsori PPSM gitu. Aku seneng banget ketika kemarin ditawari untuk Mas melu nyeponsori PPSM belum ora gitu. Ini bahkan kemarin ini sebelum asumsi masuk ya. Si Bintang ini ngomong Ya. nek kompetisi itu kan ada kompetisi di mana tidak ada sponsor liga. Kayak iki Counterpaint ono apa jenenge? Ya. Dari Sponsor liga nih ono Counterpaint, ono MS Glow. Ya, Ketika nggak ada sponsor liga kan sponsor boleh masuk dan jadi apa? di dada ya. Di dada kan. Nek pas ono sponsor liga kan Counterpaint akal buku jadi ngisor-ngisor gitu. Kemarin aku sempat ditawari itu sama Bintang yang sebelum asumsi masuk tuh. Aku sempat kontak IDN Pictures untuk nyponsori gelem nyponsori PPSM engko jersey ini adalah judul filmku. Aku sempat Yang mana Mas? Seni Memahami Kasih. Oh. Karena waktu itu jadi aku sih membayangin kita ya apa ya Tang ya ning jersey PPSM ono judulnya Seni Memahami Kasih. Jadi ya, kami sok-sokan bahas itu menjadi film pertama yang kemudian jadi sponsor di Liga Indonesia gitu. Tapi waktu itu nek rasalah itu gagal gara-gara enggak tahu ya kalau masalah rego. Oh ya karena jadwal sing karena film itu rilis Agustus September, kompetisi itu Desember. Jadi agak aneh kalau filmnya rampung wis ora tayang ning bioskop njuk gek metu ning jersey gitu ora cocok. Kemudian ketika aku sounding ke IDN Pictures juga ya itu faktornya karena salah satunya yaitu akhirnya kemudian IDN Pictures mengalihkan itu ke ya iklan banner di beberapa kota di Jogja tapi aku seneng banget ketika ada tawaran itu kemudian nek sing junior iso ra akhirnya ya aku ditawarin untuk masuk di yang PPSM junior itu akal buku jersey aku bisa masuk di situ aku rasanya koyo aku merasa sangat seneng tapi senengku adalah di level mendukung ya sebagai sponsorship aja tapi nek manajer pertama mudeng dan itu justru akan merugikan gitu ya. Aku tidak punya kapasitas, aku percaya dengan orang lain ada banyak yang lebih mumpuni sih gitu. Makanya kalau ditanya minat jelas orang minat. Soalnya nek wis dadi manajer kan dhewe ra iso goblok-goblok ya. Privilege kita itu adalah iso goblok-goblok ya, Pak. Ya kan? Privilege kita itu iso goblok-goblok ya, Pak. Gitu. Terus dari Riyadis Muhammad. Ya. Mas Agus, gimana cara merawat eksistensi PPSM yang selalu dicintai masyarakat dan PPSM fans menurut Mas Agus? Kalau aku sih lebih ke sebenarnya standar wae aku sebagai konten kreator ya. Karena aku sebagai konten kreator ya aku akan sering-sering bikin konten soal PPSM karena itu hal yang paling masuk akal sebenarnya, paling minimum yang bisa aku lakukan gitu. Aku mulai melihat dampak itu ketika misalnya MU kalah ki. Mulai oke loh sing komen awak menonton konten-kontenku MU kalah aku gawe konten soal ngece-ngece MU. Ya Mas MU kalah sementara berharap PPSM sih. Jadi aku seneng wong-wong merasa bahwa kadang nek PPSM kalah MU kalah. Wah jan mesake yang wis Magelang MU meneh goblok banget. Jadi orang-orang jadi tahu ono entitas jenenge PPSM sebagai tim iki mulai banyak kok teman-teman yang melakukan itu gitu. Gautama Sindu dia mulai sering gawe konten soal Persijap sebagai wong Jeporo gitu ya. Oke lho kanca-kancane Sindu Gautama sing jadi ngerti Persijap iki time Gautama iki Daniel kok sok gawe konten soal Persijap. Aku pikir ya itu hal yang paling masuk akal adalah ya rajin-rajin bikin konten soal PPSM bahkan ketika itu di luar kompetisi gitu. Aku mulai sering bikin konten itu nganggo jadi PPSM itu sering banget sekarang mulai sering karena ya aku pengen wong-wong ngerti aku adalah fans MU dan fans PPSM gitu. Di satu sisi aku merasa itu sebagai branding yang bagus sebenarnya branding yang bagus karena orang selalu butuh identitas aslinya dan identitasku adalah fans MU dan fans PPSM gitu. Jadi aku sering bikin konten soal MU dan
soal PPSM. At least aku bisa ketemu karo wong-wong sing padha-padha Magelang yang mungkin dia sekarang orang ning Magelang tapi kayak ning Jobo ning Jakarta ngerantau dan lain sebagainya, tapi dia akan ketemu dengan orang lain yang sama Magelang yang masih nonton PPSM gitu. Jadi nek dalam konteksku ya wis aku akan selalu bikin konten dengan membawa PPSM gitu. Bahkan mulai dari tahun kemarin setelah pangeran ning ikut di dalam PPSM itu ya. Suwun Bang Pange ya. Suwun banget. Suwun Bang Pange. Terus dia dengan PD-nya, dengan bangganya menggunakan jersey itu di platform-platformnya dia sampai temennya, sampai Coach Justin itu ikut nganggo PPSM ki, wah suatu edan iki dinotis karo kita kan selalu punya ingin ikut andil untuk at least mengabarkan yuk PPSM gitu. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Aku borong jaket di toko macan. Borong jaket PPSM itu 5 tak giveaway ya. Karena aku rasa aku pengen bagi-bagi lah. Ayo tebak skor PPSM piro, nek menang tak kei jaket. Aku sampai se excited itu untuk menantikan PPSM main gitu. Walaupun jaketnya isih utuh karena ketoknya longko menang, Pak. Akhirnya tak bagi ke koncoku yang tak kei jaket. Gitu. Jadi aku seneng banget ketika ada orang-orang yang ya merawat sepak bola lokal itu menyenangkan gitu. Karena bagaimanapun itu adalah hiburan masyarakat lokal. Harusnya, idealnya gitu ya. Idealnya. Dan aku sebenarnya masih agak kecewa karena nonton ning stadion ki isih akeh wong sing kontol bajingan gitu. Di tribun yang harusnya VVIP atau VIP gitu. Nek ning gate 1 apa ning aku masih oke lah gitu. Tapi nek di VIP yang itu adalah satu-satunya ruang aman di bapak-bapak sing pengen nggawa anake harusnya ada satu tribun yang at least minimal itu aman dari suara-suara ngono janjane gitu. Bahkan sampai ning gone sing mempopulerkan bal-balan T kayak iki sapa ya Mas? Mas T ternyata enggak di Magelang tok bal-balan tempi. Nah aku kan kuwi wis umpatan sing rada wagu lah aku punya temen satu dosen Undit kuwi ya pengalaman pertama ngajak anaknya dan cerita aku seneng ya nonton anakku nonton bal-balan tapi ya kuwi lho oke sing bisa miso-miso dengan kata-kata yang kasar gitu. Aku juga kayak mikir pindho pengen ngajak anakku meneh. Jadi aku rada sedih. Padahal cilik kayak memfotokopi apa saja ya. Harusnya ada satu tribun khusus yang ramah anak. Aman, ramah anak gitu, ramah anak. Ono playground-e Mas. Kayak pelorodan ngono. Iya, kudune tribun yang ramah anak gitu. Tribun yang minimal wong aja ngumpat lah. Aku nek ngumpat ning tribun kono wae. Jadi kadang kepikiran ngono kan. Iya. Aku yo ngono, Pak. Sedih kancaku dosen ngene Diki. Namanya Diki dia punya anak, dia pengen nonton PPSM ngajak anake tapi yo tumpuk bajingan. Ayo. Ya pengen meneh gitu. Terakhir Mas Agus, saran buat rumah PPSM? Ya kita sadar bahwa PPSM belum dan mungkin belum pernah menjadi tim yang sebesar itu gitu ya. Belum selevel kayak misalnya kayak PSIM atau PSS gitu yang punya kolektivitas supporter yang bagus, belum punya movement atau pergerakan yang sekreatif. Nah mereka kan yang basicnya wis ya levelnya wis nasional. Kita kan belum ya. Ya aku berharap rumah PPSM menjadi bagian yang iso babat alas atau miwiti sebagai sebuah channel yang bisa terus membahas PPSM. Aku pikir PPSM itu akan mati bukan ketika kompetisi berhenti atau tidak ada investor atau tidak ada pertandingan, tapi adalah ketika ora ono wong sing ngomong ke PPSM meneh gitu. Jadi aku berharap teman-teman ya akan tetap terus membahas PPSM sebagai bagian dari iki lho bal-balane nggon dhewe iki ya iki PPSM gitu. Dan aku merasa channel-channel seperti ini, konten-konten dari bukan cuma rumah PPSM ya, tapi ada banyak konten kreator di luar sana yang dia punya akun PPSM yang kemudian bahas soal statistik, bahas soal bahas soal sisi lain Stadion Subroto dan sebagainya. Aku pikir konten-konten atau akun-akun seperti itu akan selalu menjadi ruang yang bagus at least agar kita akan tetap relevan untuk membicarakan PPSM bahkan ketika tidak ada pertandingan sekalipun. Karena sekali lagi Liga 4 setahun main rong sasi tok gitu. Jadi kita punya waktu 10 bulan wi ngelangut orang sing dibahas ke PPSM gitu ya. Jadi ya wes kita sebagai sebuah ini sebagai sebuah movement yang baik
Semoga di masa depan akan makin banyak obrolan-obrolan lain dengan narsum-narsum lain yang lebih beragam. Mungkin besok pemain atau Ya. pelatih atau penonton atau bahkan mungkin bakul armarem mungkin ya. Ya. Kalau dulu kan kita bahkan sampai kita dulu zaman yang Abagen kita punya dirijen-dirijen yang khas. Ya. Ono salamun lah, ono zaman biyen ya. Aku pikir kita perlu untuk mengulas hal-hal yang seperti itulah gitu. Thank you banget Mas Agus, Siap, makasih banyak. kawan-kawan, sun. Makasih banget lah. Siap, Semoga aku senang Mas banget Agus tetap jadi- menginfluence anak-anak daerah, terutama di Siap. Magelang. Sukses terus Mas Agus. Siap, Semoga buat lancar. teman-teman terima kasih ya. Thank Siap. you. Ya, Dadah. kawan-kawan. Siap.